Apa kabarmu hari ini? Tentu sehat dan tetap semangat ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Aneka benda di sekitarku. Subtema 1, tema 3, benda di sekitarku. Sebelum kita memulai materi pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai pelajaran kita untuk hari ini. Apakah kalian pernah melihat atau memakai plastik? Plastik merupakan benda yang sering kita jumpai di sekitar kita. Benda tersebut merupakan benda yang sangat bermanfaat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan membentuk timbunan sampah yang susah diurai. Plastik merupakan bahan yang murah dan tahan lama. Bahan plastik bersifat tembus, tidak tembus air, atau tidak menyerap air. Selain itu, plastik mudah dibentuk dan ringan. Banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Plastik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik sangat sulit terurai secara alami. Perlu waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk menguraikannya. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, mengurangi, yaitu mengurangi penggunaan plastik. Misalnya ketika kalian belanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri. Dengan demikian, kalian tidak memerlukan kantong plastik lagi. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, botol plastik dimanfaatkan untuk membuat pot bunga. Selanjutnya yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Mendaur ulang sampah plastik biasanya proses ini dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah lambang reduce, reuse, dan recycle. Kamu boleh buka buku paket tematik kamu halaman 30 sampai 31. Benda dari kaca. Kaca bersifat kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda-benda yang tahan air. Jendela dibuat dari kaca yang tembus pandang supaya rumah terang di siang hari. Kaca tahan panas sehingga piring dan gelas tidak mudah pecah apabila diisi makanan atau air yang panas. Benda yang terbuat dari logam. Logam digunakan untuk membuat peralatan masak dan benda yang kuat. Contoh benda yang terbuat dari logam antara lain panci, penggorengan, sendok makan. Logam bersifat kuat, keras, mudah dibentuk, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan penghantar panas yang baik. Karena dapat menghantarkan panas yang baik, logam digunakan untuk membuat peralatan memasak. Benda dari karet. Karet digunakan untuk membuat benda yang dapat menghapus goresan pensil, dapat memantul, dan dapat diisi udara. Contoh benda yang terbuat dari karet antara lain penghapus, ban mobil, sandal karet, bola, dan sarung tangan karet. Ini dia ya gambarnya. Bahan pembentuk benda juga memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Perhatikan tabel di bawah ini.
Di sini ada nama benda terbuat dari bahan, kelebihan, dan kekurangannya. 1. Meja tamu terbuat dari bahan kayu. Kelebihannya kuat, bahkan beberapa jenis kayu dapat bertahan hingga ratusan tahun, misalnya kayu jati. Sedangkan kekurangan dari bahan terbuat dari kayu adalah dapat dimakan rayap dan mudah terbakar. 2. Nama bendanya itu jendela, terbuat dari kaca. Kelebihannya transparan, tidak dimakan rayap. Sedangkan kekurangan bahan yang terbuat dari kaca mudah pecah jika terkena benturan. Yang ketiga, nama bendanya itu buku, terbuat dari bahan kertas. Kelebihannya mudah menyerap tinta, sedangkan kekurangan dari bahan yang terbuat dari kertas adalah mudah sobek dan basah. Yang keempat, benda yang terbuat dari nama benda itu garpu, terbuat dari bahan logam. Kelebihannya ringan, sedangkan kekurangan dari bahan yang terbuat dari logam adalah mudah bengkok. Kamu boleh lihat buku cetak tematik halaman 47. Mengamati benda-benda di sekitar rumah kalian. Adakah benda yang terbuat dari kaca, logam, atau karet? Lihat buku cetak tematik halaman 37, kerjakan di buku PS kamu. Nah, sekarang kamu kerjakan di buku PS kamu ya. Lihat di rumah kalian apa nama bendanya, terus bahan pembentuknya itu apa. Misalnya bahan pembentuknya itu dari karet, atau kaca, atau plastik ya. Kamu boleh kerjakan di buku PS tematikmu. Nulis. Pilihlah satu benda, kemudian benda tersebut kita selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil pengamatanmu di buku PS tematik kamu. Kamu boleh buka buku cetak tematik kamu halaman 47. Tulisan harus memuat hal-hal berikut. 1. Penjelasan benda, antara lain bentuk, ukuran, dan warna. Selanjutnya, fungsi benda itu apa? Alasan memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Selanjutnya, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Dan terakhir, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Kita akan mencoba satu benda yang akan kita amati. Benda yang akan diselidiki adalah buku tulis. Buku tulis berbentuk persegi panjang, memiliki ukuran yang lumayan besar dengan berwarna coklat. Buku tulis digunakan untuk menulis catatan ataupun buku latihan. Alasan memilih buku tulis karena digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti belajar dan menulis. Kelebihannya memiliki bentuk dan sangat berfungsi. Kekurangan buku tulis adalah mudah rusak saat kena air. Nah, ini hanya contoh saja. Kamu boleh mengerjakan tugas ini sesuai dengan contoh yang ada atau yang sudah diberikan ya. Jadi kamu boleh amati beberapa benda. Ikuti contoh yang ada. Pelajaran sebelumnya kita sudah membicarakan tentang musyawarah. Mana musyawarah itu adalah pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah itu bermanfaat untuk mempererat persaudaraan, memecahkan masalah secara bersama-sama, menghindari pertengkaran, dan yang terakhir menumbuhkan kerjasama. Jadi kamu boleh lihat lagi catatan mengenai musyawarah di pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Dalam musyawarah, mau menerima kekalahan, menghargai suara terbanyak, menerima hasil musyawarah,
melaksanakan hasil keputusan bersama, selanjutnya menghargai pendapat orang lain, selanjutnya lagi mampu mengendalikan diri, dan sopan mengikuti musyawarah dan tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai. Itu adalah sikap-sikap kita dalam bermusyawarah. Benda-benda yang sudah kita amati juga mempunyai ukuran panjang. Sentimeter merupakan satuan panjang yang baku. Selain sentimeter, masih ada satuan panjang yang lain. Satuan tersebut dapat diubah ke dalam satuan yang lain. Berikut contoh konversi satuan meter ke sentimeter dan sebaliknya. Meter sama dengan 100 cm atau 1 meter sama dengan 100 cm. Perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. km itu sama juga dengan kilometer. HM itu sama juga dengan hektometer. Dan dekameter, M meter, DM desimeter, cm sentimeter, dan mm itu milimeter. Jadi kalau setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Sedangkan kalau setiap naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Jadi ingat ya, kalau dia turun berarti kita kalikan. Sedangkan kalau dia naik berarti kita bagi. Soal. Benny mengukur panjang pita 5 meter. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Kita jawab ya. 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Pertama kita lihat tangga satuan panjang. Dimulai dari meter ya ke sentimeter. Meter dilalui oleh DM, desimeter. Desimeter kemana? Ya, desimeter ke sentimeter. Karena meter ke sentimeter turun 2 kali, maka dikalikan 100. 5 meter sama dengan 5 kali 100 sama dengan 500 cm. Jadi 5 meter sama dengan 500 cm. Soal selanjutnya. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 400 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah 400 cm sama dengan titik-titik meter ya. Perhatikan tangga satuan panjang. Sentimeter ke meter itu berarti sentimeter ke meter itu naik ya. Sentimeter ke desimeter, selanjutnya desimeter ke meter. Karena sentimeter ke meter naik 2 tingkat, maka dibagi 10. Ingat ya, kalau satuan panjangnya naik berarti kita bagi, berarti 400 cm sama dengan 400 dibagi 100 sama dengan 4. Jadi 400 cm sama dengan 4 meter. Satu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur adalah meteran gulung. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Biasanya meteran ini digunakan pekerja bangunan atau tukang. Ayo berlatih. 254 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik centimeter. Nah, kita akan ubah sentimeter ke sentimeter. Bagaimana caranya? Pertama, 254 ini akan kita pilah dulu ya. 200 cm ditambah 54 cm. Nah, yang 200 cm ini akan kita ubah ke meter.
Perhatikan tanggal satuan panjangnya. Sentimeter ke desimeter, ke meter ya, bukan ke desimeter, ke meter, berarti dia naik. Ingat, kalau dia naik berarti kita apakan anak-anak? Kita bagi ya, mari kita hitung ya. Sentimeter naik satu langkah ke desimeter. Selanjutnya desimeter ke meter, berarti dia naik 2 langkah. Berarti naik 2 langkah berarti kita bagi berapa? Kita bagi 100. Berarti 200 dibagi 100 sama dengan titik-titik meter. Ingat, kita langsung boleh kita langsung coret ya. Angka nolnya ini kita coret ya, langsung dua-duanya di sini. Ini juga kita coret ya. 2 dibagi 1 sama dengan 2 meter ya. Jadi 200 cm sama dengan titik-titik 2 meter ya, 2 meter. Jadi 2 meter ditambah 54 cm. Jadi 254 cm sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. Kembali soal berikutnya. 390 cm sama dengan titik-titik meter ditambah centimeter. Pertama kita pilih dulu ya, sama seperti tadi. 300 cm ditambah 90 cm. Yang akan kita ubah adalah 300 cm sama dengan titik-titik meter. Kita ubah ke meter ya. Pertama kita lihat lagi ya, dari sentimeter ke desimeter itu 1 langkah. Selanjutnya desimeter ke meter itu 2 langkah. Berarti ingat, kalau dia naik berarti kita apakan anak-anak? Ya, kita bagi. Berarti 300 dibagi 100 sama dengan titik-titik meter. Berarti ini langsung saja ya, kita langsung saja coret 02 angkanya di sini, dan di sini juga langsung kita coret 2 angkanya di sini. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3 meter. 300 cm sama dengan 3 meter ya. 3 meter tambah 90 cm. Jadi 390 cm sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran sebelumnya. Tapi ingat ya, apa yang sudah dipelajarin, kamu boleh catat di buku PS kamu, dan apabila ada tugas, langsung kamu kerjakan. Terima kasih.